Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada tutorial kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kita menginput nilai pada aplikasi P5. Ini tampilan awal dari aplikasi P5. Di sini ada username dan password yang akan kita masukkan ketika kita ingin login pada aplikasi. Yang perlu diperhatikan pada aplikasi ini, Bapak Ibu menggunakan username dan password sama persis dengan aplikasi Smart School Academic. Jadi, username dan password itu sama seperti aplikasi akademik. Adapun nanti jika Bapak Ibu tidak bisa login pada aplikasi P5 ini, silakan laporkan kepada operator agar operator bisa mengaktifasi akun Bapak Ibu sekalian. Karena pada aplikasi P5 ini kita ada namanya aktivasi atau izin untuk bisa masuk ke dalam aplikasi P5. Ini saya akan contohkan satu eh, guru yang sudah diaktifasi oleh operator supaya bisa masuk ke aplikasi P5. Ini adalah tampilan dashboard awal untuk aplikasi P5. Baik, Bapak Ibu, yang pertama mesti saya jelaskan di sini adalah pada menu master ini ya, ada submenu yang namanya master judul proyek. Kita klik. Di sini Bapak Ibu harus pastikan bahwa daftar proyek yang akan Bapak Ibu berikan penilaian itu sudah ada pada daftar proyek ini. Ya, di sini kita eh, tampilan itu berdasarkan kelas per tahun ajaran ya. Jika seandainya proyek P5 Bapak Ibu belum ada pada tabel ini, silakan laporkan kepada operator agar operator membuatkan proyek untuk Bapak Ibu sekalian ya. Ini contoh yang sudah saya inputkan dari operator. Nah, jika sudah dipastikan di sini, katakanlah kita akan menginputkan project untuk tahun ajaran 2024 di sini ya. Misal seperti ini ada dua ya, lingkungan dan tubuh yang sehat, misalnya, dan juga ada kearifan lokal, misalnya ada dua seperti ini ya, judul project. Jika saatnya sudah sesuai, maka kita lanjut ke menu nilai. Di sana ada submenu namanya input data. Ya, input data ini sama persis ya seperti Bapak Ibu inputkan di aplikasi Excel. Di aplikasi Excel itu ada kalau kita lihat seperti ini, ada namanya ya di sini klik project ya. Ada namanya input data ya. Ini sama persis input data. Nah, di sini Bapak Ibu memilih ya untuk mendapatkan capaian fasenya itu misalnya beriman bertakwa. Lalu elemennya apa? Dipilih ya untuk judul proyek pakan ini misalnya ya. Lalu nanti capaian fasenya akan kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini karena mungkin datanya tidak lengkap, belum dilengkapi, makanya tidak tampil ya. Ya, ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti capaian fasenya akan tampil. Ini aplikasi Excel yang sudah diberikan ke kami dari guru. Nah, jika ada dimensinya 2 sampai 3 ya, kita akan inputkan juga kan di aplikasi ini. Nah, begitu juga dengan aplikasi yang di P5 ini. Ya, kita kembali lagi ke aplikasi P5 ini. Di sini pada input data, Bapak bisa menginputkan input data ini sebanyak ya, sebanyak beberapa dimensi yang akan Bapak inputkan dalam satu proyek. Misalnya contoh di sini lingkungan dan tubuh yang sehat misalnya. Kita bisa tambahkan data ya. Kita tambahkan data misalnya di sini dimensinya mandiri misalnya ya. Ya, seperti itu. Nah, ini capaian fasenya jika sudah diklik simpan. Nanti kita bisa view details di sini. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya inputkan sebelumnya ya. Jika dimensinya ada 3, capaiannya ada 3 ya cukup sampai sini. Jika masih ada, tinggal ditambahkan ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada modul submenu ini, input data ini, Bapak Ibu tidak akan bisa menghapus data capaian dimensi ini jika data ini sudah diberikan penilaian. Kita akan memberikan penilaian pada murid atau santri itu kan berdasarkan dimensi dan capaian Bapak Ibu ya.
Jika seandainya di tahun sebelumnya sudah ada di sini penilaian untuk proyek, maaf, untuk tahun ini, misalnya sudah ada pada proyek lingkungan dan tubuh yang sehat, ini di gotong royong misalnya sudah ada nilai siswanya itu, maka capaian ini tidak bisa kita hapus. Ya, kalau seperti ini masih bisa dihapus karena barusan kita buat, ya, dan belum ada nilai siswa di dalamnya. Jika seandainya seperti apa ini beriman dan bertakwa ini kita hapus misalnya, kalau seandainya ada nilai di dalamnya, maka akan ada eh, pesan error data memiliki relasi dengan nilai siswa dan tidak dapat dihapus. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, jika sudah ini kita lengkapi pada proyek kita, ya, dimensi dan capaiannya. Jika selesai seperti ini, maka selanjutnya kita masuk ke submenu. Dalam menu nilai ini ada namanya penilaian. Nah, setelah input data ini sudah ada, barulah Bapak Ibu bisa menginputkan penilaian di sini. Kita lihat view detailsnya. Nah, ini kan yang dua yang sudah kita inputkan tadi ya. Kalau di input data tadi bisa kita tambahkan ya, mandiri, ya, mandiri. Oke, ini seandainya capaian fasenya tidak ada, itu Bapak Ibu bisa laporkan pada operator. Misalnya ada contoh kasus seperti ini misalnya. Misalnya kreatif kita milih ya seperti ini. Lalu tiba-tiba kosong capaian fasenya, itu bukan berarti aplikasinya error Bapak Ibu ya. Tetapi capaian fasenya mungkin belum diinputkan oleh operator. Seperti hal tadi di aplikasi Excel. Maka silakan laporkan kepada operator agar capaian fasenya itu diinputkan. Ya, kita coba yang sudah ada lengkap, dimensi, elemen, subelemennya, dan fasenya. Oke, simpan. Di sini ada tiga Bapak Ibu ya. Gotong royong, beriman bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan mandiri. Kita masuk ke penilaian untuk lingkungan dan tubuh yang sehat. Misalnya kita ingin memberikan nilai pada siswa di tahun ajaran 2024-2025 kelas 8A pada judul proyek lingkungan dan tubuh yang sehat. Kita cek dulu di sini detailnya ya. Di sini kita lihat ada tiga capaian. Barulah kita menghimpunkan nilai itu berdasarkan masing-masing dari dimensi dan capaian. Misalnya pada gotong royong, pada mandiri, tadi yang baru kita tambahkan ya. Kita klik input nilai di sini. Nah, maka bisa kita inputkan, sudah berkembang ya, misalnya seperti ini. Tinggal kita pilih-pilih saja di sini ya, sampai seterusnya ya, sampai ke bawah. Ya, ini salah satu contoh seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Jika sudah bisa kita klik close. Oke. Nah, jika sudah, kita beralih ke dimensi berikutnya. Ya, ini yang tadi sudah saya berikan contoh sebelumnya, ya. Juga dilengkapi di gotong royong seperti itu. Dilihat lagi ini gotong royong, ya, diberikan penilaian. Oke, seperti itu. Ini contoh saja. Jika sudah di close. Kalau ingin melihat, kita lihat nilai di sini. Apakah sudah dalam tiga dimensi ini, tiga capaian ini sudah kita beri penilaian, kita bisa lihat nilai di klik yang berwarna hijau ini ya. Oke, nah ini pemetaannya. Ada siswa mungkin kita luput memberikan penilaian, misalnya seperti ini ya. Siswa nomor 6 belum ada penilaian untuk tiga dimensi dan pencapaian ini. Nah, kita bisa koreksi di sini apakah data sudah lengkap. Baik, ya. Jika sudah selesai pada ini, ya kita langsung ke catatan proses, Bapak Ibu ya. Kita bisa menginputkan catatan proses, kita pilih tadi pada judul proyek lingkungan dan tubuh yang sehat ya. Ya, di sini ada deskripsi ya. Input catatan di sini ya, misalnya sudah bisa bekerja sama misalnya ya. Ini contoh yang sudah saya buatkan sebelumnya. Jika sudah klik simpan ya. Ini juga mungkin pada kearifan lokal juga diberikan catatan, ya. Sudah memahami kal ya. Nah, seterusnya ini sebagai contoh saja.
Klik simpan. Jika sudah semua dari judul project ini, ya, kalau sudah semua, ini hapus catatan ini, kita misalnya ingin menghapus seluruh catatan yang ada pada project kearifan lokal ini, tinggal kita klik hapus ya. Tadi kan kearifan lokal kita misalnya udah buat seperti ini ya. Ya, oke, simpan. Kita hapus catatan, nanti otomatis di kearifan lokal itu catatannya sudah kosong. Ini kalau untuk kearifan lokal ya. Ya, hapus catatan. Begitu juga tadi di penilaian Bapak Ibu ya. Penilaian ini ada satu yang luput ya. Ada satu yang luput. Saya jelaskan itu untuk eh, tombol hapus. Hapus di sini maksudnya adalah ketika kita mengklik tombol hapus di sini, maka semua nilai yang ada di sini akan menjadi nol semuanya. Baik, catatan proses sudah, maka yang terakhir adalah kita klik raport P5 pada menu laporan submenu raport P5. Klik raport P5 pada tahun ajaran tadi 2024-2025 ya, kelas 8A tadi ya. Kita lihat siswanya, klik siswa, kita contohkan satu saja ini. Nah, maka bisa kita cetak di sini akan terurai semuanya ya, proyek satu, proyek 2 ya, nilai-nilainya ya. Di catatan proses untuk yang di proyek satu, ini untuk proyek 2 ya. Demikian Bapak Ibu untuk modul P5-nya sangat simpel sekali. Jika nanti seandainya ada pertanyaan, silakan kita diskusikan pada grup. Terima kasih.